Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi dan ini adalah Amazfit Bip U, smartwatch keluaran Amazfit yang harganya kurang dari 1 juta. Apakah smartwatch ini bagus? Bersama saya Rizal Fauzi, let's get started. For your information, Amazfit Bip itu ada beberapa macam ya. Ada Amazfit Bip U, ada Amazfit Bip U Pro, dan juga ada Amazfit Bip Lite. Yang ada di tangan saya ini adalah Amazfit Bip U, tanpa ada Pro, tanpa ada Lite, biasa aja ini mah ya, yang di tengah-tengah. Nah, spesifikasi yang diusung oleh Amazfit Bip U ini dimensinya 40,9 dikali 35,5 dikali 11,4 mm. Jadi 40 mm lah ya. Di pergelangan tangan yang kecil akan terlihat cocok-cocok aja nih, karena ukurannya tidak terlalu besar. Kemudian bobot smartwatch ini hanya 31 gram aja tanpa strap. Dan material yang digunakan di sini masih menggunakan polikarbonat, masih menggunakan plastik, tapi di sini tidak terlihat ringkih ya, bagus build quality-nya. Di bagian belakang juga di sini masih berbahan plastik. Kemudian bisa kita dapati di bagian belakang sini ada 2 pin untuk magnetic charging, kemudian 3 LED dan 1 sensor. Nah, sensor yang dimiliki oleh Amazfit Bip U ini adalah sensor biotracker, kemudian acceleration dan juga gyroscope sensor. Lanjut ke strapnya. Ini material yang digunakan adalah silikon rubber. Jadi ini lentur banget, gak bakalan mudah melukai kulit ya. Jadi kalau dipakai lama-lama insya Allah akan aman. Untuk bagian bakalnya juga di sini sama ya, masih menggunakan polikarbonat. Kemudian strap yang digunakan di sini sistemnya adalah quick release ya, ini 20 mm. Jadi bagi teman-teman yang pengen gonta-ganti strap, cari aja di marketplace yang ukuran 20 mm. Kemudian Amazfit Bip U ini udah dibekali sertifikasi 5 ATM. Jadi bisa diajak berenang sampai kedalaman 50 meter. Display yang digunakan di sini memang belum AMOLED, masih IPS LCD, tapi tenang, warna yang dihasilkan oleh Amazfit Bip U ini udah cakep kok. Kemudian kaca yang digunakan di Amazfit Bip U ini memang belum Corning Gorilla Glass. Jadi saran saya bagi teman-teman yang punya Amazfit Bip U, segera beli screen protectornya, karena pengalaman saya baru sebulan 2 bulan ini udah banyak baretnya ya. Oh ya, kacanya ini udah 2.5D, jadi samping-sampingnya ini lembut ya, udah ada lengkungan-lengkungan, mantap, terlihat elegan lah. Dan juga ini udah disertai anti fingerprint coating, jadi gak bakal mudah meninggalkan jejak sidik jari. Oke, kita mulai aja bahas ke UI dan juga fitur-fitur yang ditawarkan oleh Amazfit Bip U. Dari home screen, kalau kita tarik dari atas maka akan masuk ke quick setting. Di quick setting sini ada DND, kemudian alarm dan juga brightness. Untuk brightnessnya memang belum ada auto brightness. Di sini ada level 1, 2, 3, 4, 5 sampai level 5. Saya sering menggunakan di level 1 aja. Ini udah lumayan nyaman. Oh ya, Amazfit Bip U ini dibekali 1 tombol ya, cuman ada 1 aja, dan ini berfungsi sebagai tombol home atau tombol back dan juga tombol menu. Kemudian yang terakhir ada icon setting. Di setting yang bisa kita atur adalah wajah jam. Watch face bawaannya cuman ada 1, 2 ya, cuman ada 2, dan ini 2 yang saya install dari aplikasi Z. Tapi tenang, di aplikasi Zip-nya memang ada banyak, lebih dari 50 watch face. Kemudian di sini ada layar mati otomatis, bisa kita lihat di sini waktu yang paling lama adalah 10 detik. Kemudian di sini ada pengaturan kunci layar. Nah, kalau fitur ini diaktifkan, maka untuk menyalakan kita harus menekan tombol ini. Jadi raise to wake-nya akan otomatis nonaktif. Selanjutnya di sini menyala saat pergelangan diangkat. Nah, ini ya raise to wake. Ini bisa nyala sepanjang hari, kemudian bisa juga dijadwal dari jam berapa sampai jam berapa, atau kita matikan saja. Saran saya jangan dimatikan ya, ribet. Karena ini belum support always on display. Lanjut, di sini ada menyala saat notifikasi. Di sini nyala sepanjang hari atau terjadwal atau juga mati. Kemudian ada preferensi.
Di preferensi sini pintasan aplikasi ya, shortcut di bagian home screen kita bisa atur-atur apa aja yang kita bisa lihat dari sana. Kemudian tekan dan tahan tombol fisik ini. Nah, kita bisa pilih mau target aktivitas, PAI, tapi secara default adalah workout atau exercise ya, latihan. Kemudian kekuatan getaran di sini ada 3, kuat, sedang, dan juga lemah. Jadi tidak bisa menonaktifkan getaran di smartwatch ini. Selanjutnya, nah ini bagus ya, format waktu. Nah, di Indonesia kan rata-rata format waktunya itu 24 jam. Di sini ada pilihannya. Jadi bagi teman-teman yang nanya-nanya, ada nggak format waktu 24 jam? Di Amazfit Bip U ada. Kemudian format tanggalnya juga sama. Di sini kita bisa sesuaikan dengan kebiasaan di Indonesia. Yang mana di Indonesia itu hari dulu, kemudian bulan, kemudian tahun. Ya, hari, bulan, tahun. Nah, ini Indonesia. Kemudian yang terakhir di sini ada sistem. Nah, di sistem cuma ada tentang, yaitu informasi device, firmware, Bluetooth, dan yang lain-lain. Kemudian peraturan. Kemudian nyalakan ulang, matikan, dan juga reset ke pabrik. Kembali ke home screen. Dari home screen geser kiri kanan akan masuk ke beberapa shortcut. Di sini ada rangkuman aktivitas. Kemudian ada heart rate. Kemudian SPO2. Kemudian stress. Dan juga PAI. Satu lagi weather, masih ada satu lagi yaitu kontrol musik. Kemudian kalau dari bawah kita swipe ke atas akan masuk ke panel notifikasi. Nah, dari home screen untuk mengakses seluruh menu atau aplikasi yang ada, kita harus menekan tombol fisiknya ya. Nah, di sini ada target aktivitas. Nah, untuk mengatur target-target ini kita tidak bisa mengaturnya melalui smartwatch ya, tapi harus lewat aplikasi Z. Kemudian di sini ada PAI. Ini targetnya tuh 100 ya, semakin aktif kita beraktivitas, maka akan semakin tinggi nilai yang dihasilkan. Kemudian di sini ada detak jantung, ini adalah heart rate sensor. Sensornya bagus, dan yang menarik di Amazfit Bip U ini kita bisa mengaturnya langsung dari sini ya. Defaultnya sih 10 menit ya. Nah, kalau 1 menit sekali maka akan lebih sering lagi sensornya mengukur detak jantung kita. Tapi imbasnya adalah ke baterai yang akan lebih cepat habis. Kemudian yang selanjutnya ada tidur di sini, pengukur kualitas tidur. Nah, tidur selama 7 hari terakhir di sini bisa ditampilkan karena jarang dipakai sambil tidur ini teh. Jadi tidak ada data sama sekali. Kemudian di sini untuk exercise yang didukung oleh Amazfit Bip U ada banyak sekali ya, ada lebih dari 60. Di sini ada lari outdoor, kemudian treadmill, bersepeda outdoor, bersepeda indoor, berjalan, berenang di kolam, lompat tali, yoga, latihan bebas, mesin dayung, alat eliptis, bulu tangkis, kriket, dansa, latihan kekuatan dan olahraga lainnya. Di sini banyak banget ya dikategorikan. Teman-teman yang nyari olahraga tenis meja misalnya, atau kriket, bisbol, squash, bola basket dan yang lain-lain di sini ada semua. Kemudian di sini ada riwayat latihan. Ini berguna bagi teman-teman yang mungkin malas lihat lewat HP ya, bisa lihat langsung dari smartwatch-nya. Kemudian ada SPO2 yaitu pengukur kadar oksigen yang ada dalam darah. Kemudian di sini ada stres juga, terus ada bernapas. Ini bisa digunakan untuk simulasi pernapasan ya, biar kita bisa ikut santai lagi. Kemudian ada pelacakan siklus. Nah, ini siklus menstruasi ya. Bagi perempuan ini mungkin bisa ngebantu ya, biar tahu kapan biasanya keluar mens. Kemudian di sini ada alarm. Untuk alarm memang cuman getar ya, tidak ada suara karena smartwatch ini belum memiliki speaker. Selanjutnya ada pengaturan yang menu-menunya udah kita bahas tadi di awal. Kemudian di sini ada lainnya. Nah, di lainnya ada weather, cuaca. Ini mengikuti cuaca yang dilaporkan di HP ya. Kemudian ada musik, controller. Jadi di smartwatch ini kita memang belum bisa menyimpan file musik langsung. Kemudian ada hitung mundur, stopwatch, pelacak Pomodoro. Ini saya belum paham sebenarnya pelacak Pomodoro itu buat apa ya. Kemudian ada jam dunia. Di sini udah diatur secara langsung dari smartwatch-nya ya. Kemudian ada kamera remote. Jadi smartwatch ini bisa difungsikan sebagai remote ya, remote kamera. Kemudian temukan ponsel.
Kemudian fitur menarik di smartwatch Amazfit ini karena sistemnya menggunakan RTOS ya, smartwatch Amazfit yang baru memang sistemnya operasi sistemnya RTOS ya. Nah, kita bisa atur mana aja yang mau ditampilkan seperti di sini target, jam, tanggal, langkah, detak jantung. Nah, seperti itu ya. Ini PAI, kejadian berdiri, konsumsi kalori dan yang lain-lain. Jadi bisa diatur lah. Cakep. Kemudian Amazfit Bip U juga udah support custom watch face. Kita bisa mengatur watch face dengan foto yang kita punya di galeri. Kemudian Amazfit Bip U ini dibekali baterai sebesar 230 mAh. Klaim dari Amazfit sih bisa bertahan sampai 2 minggu ya. Tapi pengalaman saya bisa sampai 10 hari dan itu lumayan awet sih. Waktu pengecasannya bisa sampai 2 jam. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya share di pengalaman saya menggunakan Amazfit Bip U. Nah, bagi teman-teman yang mungkin punya budget di bawah 1 juta tapi pengen nyobain smartwatch, ini bisa jadi salah satu pilihan. Karena harganya murah, build quality-nya bagus, tapi fitur berlimpah. Cuman ada catatan, Amazfit Bip U ini belum built-in GPS. Jadi bagi teman-teman yang pengen olahraganya terekam, harus bawa HP. Kalau gak mau ribet bawa HP, nambah lagi sekitar 200.000 untuk membeli Amazfit Bip U Pro. Oke, sekian dulu video review dari saya. Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.